Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di makom yang ke-8 ya. Karena kita akan membahas tentang makom yang ke-8, yaitu makom waliullah, para kekasih Allah, baik dari laki-laki atau perempuan. Setelah kita mendalami makom sebelumnya ya, mulai makom 1 sampai 7, mulai muhibbin, mulai tawadhu, mulai ahlu jihad, mulai ahlu taubat, ahlu ilmu, terus ahlu khair, terus ahlu adil yang kemarin ya. Sekarang kita akan membahas tentang derajat kewalian. Nah, kenapa derajat kewalian ditaruh di yang ke-8? Karena seorang wali itu harus ala innal auliya ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tidak ada kekhawatiran dan ketakutan dalam dirinya. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya itu di makom yang ke-6 itu ahlul khair itu yaitu menghilangkan rasa khawatir. Sedangkan yang ke-7 ahlu adil menghilangkan rasa takut. Nah, setelah sampai di tahap 6 dan 7 tadi sudah selesai, sudah kita lewati, sudah kita istiqomai ya. Baru tahap ke-8 yaitu para kekasih Allah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Jadi yang pertama itu kekasih Allah itu diberi petunjuk untuk menghadapi segala masalah. Nah, bedanya petunjuk yang kelas wali dengan yang kelas sebelumnya itu, kalau kelas wali itu petunjuknya itu ya untuk bumi plus perjalanan dimensi ya, ke alam jin, ke alam malaikat, ke alam-alam lain. Sedangkan yang makom yang di bawahnya ini masih seputar dunia ya, di petunjuk jodoh, petunjuk ekonomi, mungkin petunjuk perjuangan atau dan lain sebagainya. Ini yang kelas bumi. Jadi yang masih terikat dengan dunia. Ibaratnya petunjuknya masih di sekitar bumi lah. Syariatnya itu seperti itu. Jadi ya masalah harta, tahta, kedudukan, wanita itu nanti diatur dari petunjuknya Allah seperti itu. Itu untuk yang belum di tingkatan wali. Tapi untuk yang di tingkatan yang sudah kewalian itu memang dia petunjuknya ini lebih menantang ya. Jadi ibarat tugas khalifah itu tidak hanya di bumi saja, tapi di dimensi-dimensi yang lain. Seperti itu. Itu kelas 1 ya petunjuknya. Yang kedua yaitu tentang ekonominya lah. Jadi sama-sama min haitsul ihtasibnya, cuma kelasnya wali itu ada yang rezeki yang lain ya. Jadi ajaibnya itu ada banyak, mungkin bisa diberi dari alam lain, mungkin bisa, kalau yang maunah kan dari keadaan di dunia ini masih bisa dilogika lah, ibarat tiba-tiba didatangi pasien, tiba-tiba didatangi tamu atau gimana seperti itu. Jadi kalau rezekinya para wali itu tidak hanya di ruang lingkup bumi saja, tapi bisa di rezeki yang lain, dari alam-alam yang lain sesuai dengan tingkatannya tadi. Terus setelah yang kedua tadi ya, rezekinya, terus jodohnya lah. Jadi urusan jodohnya ini kalau di kelas para wali itu beda. Ada jodoh-jodoh yang mungkin goib nih, digoibkan oleh Allah. Nah, seperti kisahnya kayak Siti Maria itu jodohnya siapa nanti, Bunda Manus, Siti Asia nanti jodohnya siapa. Kan seperti orang-orang sholihah itu yang di alam sana itu bisa menjadi jodohnya para wali meskipun walinya masih ada di alam dunia seperti itu. Jadi diberitahu yang goib seperti itu. Nah, kalau yang belum tingkat kewalian ya kita istikharah, dapat istikharah terus tembus rasanya ya kan? Terus ketemu sama yang dicintai terus menikah. Nah, jadi kalau harus dikawal dengan syariat tetap ya, dengan dibatasi 4 seperti itu. Jadi tidak melenceng dari syariat. Terus yang keempat setelah jodohnya petunjuk tadi, yang keempat adalah
tentang basirohnya, yaitu penglihatan spiritualnya, penglihatan gaibnya. Nanti awal basiratu ainur ruh tuftahu min maqamil fuadil auliya wa dzalika la yahsulu bi ilmin dzahiri bal bi ilmin batini. Qala wa ta'ala fi kitabil karim wa 'allamnahu min ladunna ilman. Seperti itu. Jadi basirah itu adalah mata rohani ya. Di mata rohani dia terbukanya tidak cukup hanya dengan syariat saja, tapi dengan kebatinan, dengan menjernihkan hati, menjernihkan pikiran, menjernihkan dan sampai tercerahkan seperti itu. Itu tadi yang keempat nih basirah. Terus yang kelima, para wali juga diberi waskita. Di waskita itu seperti pandangan masa depan yang akan datang, seperti katakanlah ada bencana alam, terus mau ada bencana alam diberitahu, terus akhirnya dakwah di sana, terus sampai ngelobi dan lain sebagainya, sampai bencana alam itu mungkin tidak jadi ya. Itu seperti itu ya waskita. Terus tentu dengan tugas-tugas yang lebih berat dari yang makom sebelumnya. Terus yang keenam yaitu setelah waskita tadi, para wali diberi kemampuan perlindungan Allah ya, di keamanan dan perlindungan Allah dan jaminannya. Jadi seperti di bawah para rasul, mana para wali itu di bawah para rasul, seperti kaidah wajah isun fi haqqi min arodi fi ghairi naksin ka khafifil marodi. Jadi sifat wenange rasul seperti manusia tanpa ndadekake derajat suda. Jadi sifat wenange rasul padha menungso tanpa ndadekake derajat suda. Nah, ini adalah sifat jaisnya para nabi dan rasul. Para wali juga memiliki seperti itu, cuma kadarnya tidak seperti nabi, seperti itu. Jadi semua para wali dihina itu Allah muliakan, Allah angkat derajatnya dengan caranya seperti itu. Itu adalah jaminan yang keenam tadi itu, jaminan Allah jika ada yang menyakiti, dan Allah juga akan menyatakan perang pada orang-orang yang menyakiti para kekasihnya seperti itu. Itu tadi yang keenam, itu jaminan Allah. Nah, yang ketujuh yaitu perjalanan spiritual. Di dalam surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai jin dan manusia, tembuslah penjuru langit dan bumi, jika kau mampu, kau tidak akan mampu kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi maksudnya ini para wali ini ada perjalanan spiritual yang bisa rohaninya saja, bisa sama jasadnya atau gimana, bahwa alam itu kehendak Allah Ta'ala di ayatnya seperti itu. Itu perjalanan spiritualnya ada. Nah, itu tadi 7 tadi itu ciri-cirinya ya, ciri-cirinya para wali itu 7 tadi. Sedangkan syarat-syaratnya yang sebelumnya itu dipenuhi ya. Mulai makom pertama sampai ke 7 tadi dipenuhi. Terus setelah makom ke-8 ini nanti baru kewalian tadi itu masuk ya. Ada 7 tadi ciri-cirinya. Ingat-ingat yang pertama tadi apa? Coba kita ingatnya dari atas, petunjuk dulu biar mudah. Yang kanan jodoh, istikharah jodoh khusus. Yang kiri rezeki tak terduga. Yang depan basirah. Yang belakang perlindungan Allah. Nah, terus yang tengah yaitu waskita. Terus yang di alam lain ini adalah perjalanan rohani seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan tadi bukti-bukti tadi. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah, jadi kita jalannya ini makrifat dulu ya. Kalau wali itu makrifat dulu. Jadi kalau yang masih belum wali itu masih syariat, tarekat, hakikat, makrifat kan seperti itu nggak umum ya. Jadi kita belajar syariat dulu nih berapa tahun, terus tarekat baru setelah nikah terus mbah itu di tarekat itu nanti belajar ilmu hakikat baru makrifat lah. Ini sistem yang lama ya, terlalu lama gitu. Jadi makrifat itu jangan dilama-lamakan. Kalau bisa muda itu sudah mendapat petunjuk lah, minimal sudah
sudah sambung lah gitu. Jadi kenalkan para murid atau para santri kita itu dengan Allah, bagaimana cara membedakan mana petunjuk dari iblis, mana bisikan hawa nafsu, dan mana yang dari kita sendiri ya. Dari tipuan-tipuan iblis seperti itu awal itu ya. Jadi kita harus soleh dulu seperti itu. Buktinya orang soleh itu mendapat petunjuk, mendapat hidayah dari Allah untuk menghadapi masalah-masalah. Nah, itu tadi ya ciri-cirinya sama syaratnya para wali tadi ya. Sekarang kita akan langsung mempraktekkan saja bagaimana cara mempraktekkan kewalian ini. Memang tidak bisa instan ya, tidak bisa seperti kita menghafal terus paham terus presentasi atau kita tidak bisa gitu, harus ada buktinya, tidak bisa. Jadi tidak semudah itu. Jadi kita harus melalui makom-makom tadi, membuktikan 7 tadi, terus bagaimana caranya berdakwahnya para wali itu seperti apa. Jadi ketika sudah mendapatkan petunjuk itu makrifat dulu ya, ini cara pembuktiannya. Jadi makrifat dulu, dapat petunjuk, ceret. Setelah dapat petunjuk jodoh ya. Nah, terus setelah itu makrifatnya. Setelah itu torekot, kita cari jalannya di mana. Ya kan, setelah kita identifikasi petunjuk tadi dari siapa, oh sudah tahu ini dari Allah ya sudah. Berarti ini pasti ada orangnya, pasti ada kejadiannya seperti itu. Akhirnya kita torekot. Jadi setelah makrifat, torekot. Ya kan, torekot. Setelah makrifat, torekot dulu, kita cari orangnya yang di mimpi tadi atau langsung bisa, atau mimpi juga bisa. Setelah kita toreko, nah kita jalan sambil berdoa, sambil itu ya Allah jangan pertemukan dan lain sebagainya. Terus akhirnya ketemulah orangnya, si wanita tadi yang si jodoh apa si wanita tadi yang dalam petunjuk itu ketemu. Nah baru syariat. Nah jadi tetap dikawal dengan syariat ya. Jadi setelah toreko sudah ketemu orangnya nih, baru kita syariat. Nah syariat ini kita syariatkan, saya dapat istikharah seperti ini, di mimpi saya seperti ini, dan gambaran cocok dan lain sebagainya, dan saya sudah mantep kali sampean, saya sudah condong sama sampean, sudah saya ingin melanjutkan istikharah ini seperti itu. Nah itu syariat. Nah di sini ya tetap kita tidak boleh buka aurat, terus harus ada izin ya kan, ada keridhaan orang tua, ada izin si wanita dan lain sebagainya ya. Kawal dengan syariat. Terus setelah dikawal dengan syariat sudah, ini baru hakikat. Jadi marifat, torekot, syariat, hakikat sebagainya. Setelah kita menjalani tadi ini, sudah melamar tadi, ini hakikatnya, yaitu kita sudah sukses ya. Kita menyampaikan dari istikharah kita sudah sukses. Entah itu diterima atau tidaknya itu urusan belakangan. Yang penting kita itu sudah menyampaikan apa yang diperintah Allah seperti itu. Nah baru nanti terjadilah hikmah. Nah hikmah ini yang kelima. Jadi terjadilah hikmah. Hati hikmah ini kalau diterima mulia bersama, kalau ditolak yang menolak akan mendapat hukuman, dan yang ditolak akan mendapat kemuliaan seperti itu. Nah ini jadi ini kisahnya seperti itu lah. Saya banyak cerita seperti ini karena sudah mengalami ya. Nah jadi ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah itu kita itu dijamin. Jadi nggak usah khawatir melarat, nggak usah khawatir. Memang pertama-tama dulu saya tuh kaget juga pertama-tama. Jadi pertama dulu itu ini cerita ya, tapi tidak saya sebutkan namanya. Itu dapat istikharah itu tak tanggung-tanggungnya. Itu istikharahnya masalah cinta itu 4. Dulu itu 4 ya, pernah 4 itu pada waktu kurun 1 tahun itu 4 wanita, bayangkan itu saya pernah. Terus akhirnya saya tahu kalau ini dari saya tahu karena sudah terbukti semua di mimpi itu, terbukti orang-orang nyata. Nah setelah itu saya coba mundur karena ya itu tadi ya dilema 4 ya, bayangkan 4 loh itu.
sudah saya maksimalkan, sudah saya silaturahmi ini, sudah saya masukkan grup terus pecah ya kan. Sudah saya masukkan satu grup terus pecah, wis nggak karu-karuan, wis akhirnya saya berinisiatif untuk mundur. Ya Allah, saya lebih baik mundur saja kalau seperti ini. Nah itulah langsung saya kena azab itu pernah ya, itu kecelakaan langsung saya. Jadi mobil putih itu langsung kecelakaan, itu apa, gesekan sama ban mobil yang besar itu, brak, ini langsung ke sini terus peot, tapi untungnya tidak sampai apa kecelakaan terbalik, untungnya tidak sampai. Nah setelah kejadian seperti itu padahal belum saya ucapkan, masih dalam hati, akhirnya terus saya lamarlah itu tadi semuanya yang dalam istikharah tadi, terus kenyataannya ditolak, ya sudah, berarti ya tugas saya selesai. Nah terus akhirnya Allah bagaimana? Allah beri. Nah, tadi kan saya bilang kalau istikharah dari Allah itu dijamin oleh Allah semuanya, mulai ekonominya barang itu dijamin oleh Allah. Dan buktinya sampai sekarang ya saya mendapatkan wakofan itu sampai 4 ya, sampai 4. Jadi ada yang dari Wonosalam, ada tuh dukungan terus kita beli itu ya, terus yang diwakofi yang Grogol ada, terus ada yang suruh pakai aja itu di Bandung ada, terus ada yang di Kabuh yang baru-baru ini ada, terus ada itu yang sekarang lagi berjalan itu ya, itu sama yang di rumah sini ya, untuk terapi akhir zaman yang seperti itulah. Ini kalau ada buktinya semua ini ya, jadi saya dulu juga maksudnya kok dikasih istikharah 4 ini ya, wah gimana nanti makanannya, gimana tanahnya dan lain sebagainya ya kan, manusiawi kan seperti itu, jadi tidak usah ragu. Nah ini ada, ini notarisnya ada, ini terbukti semuanya ya. Nah ini yang Grogol, nah ini yang Wonosalam sama yang Kabuh ya, jadi ada 4 ya, ada 4 ya kan. Jadi cocok seperti itu kalau sama betul-betul dari Allah, nggak usah takut, dijamin. Masa PNS aja yang dapat jaminan kan, seperti itu. Ini buktinya ya, saya taruh sini aja lah, ada 4 ini ya. Yang terapi akhir zamannya di sini, yang di Kabuh ada, yang di Wonosalam ada, yang di Grogol ada, kan pas 4 itu ya. Jadi saya dulu sempat ragu, kok saya dapat petunjuk kok tidak dapat tanahnya, ini gimana saya kasih apa ini istri saya calon-calon ini. Nah akhirnya jamin seperti itu. Itu tadi petunjuknya seperti itu. Kalau masalah petunjuk seperti itu, bukti nyata. Nah kalau min khairillah nasibnya ya ini, terus petunjuk jodoh tadi petunjuknya sudah jelas, terus basirohnya. Yang berikutnya kita akan praktek yang alam ya, alam basiroh sama, kalau yang alam sudah ada video yang apa menghentikan hujan atau memohon hujan, membelah awan, itu yang alam, itu yang sudah ada ya. Atau bencana alam yang akan datang itu ya, itu pernah itu waktu di Lombok itu pernah digambari tahun 2015 ada bencana, terus saya minta sama Allah, saya reda dulu itu mau tsunami, terus saya doakan, saya suruh tobat orang yang di situ, terus reda, cuma jadi gempa saja. Itu seperti itu yang alam. Terus apalagi perlindungan ya, perlindungan ya banyak lah kejadian saya diselamatkan itu banyak. Terus sekarang yang basiroh ini ada penglihatan spiritual dan bisa dibuktikan nyata. Oke, ayo monggo mas, pergi mas. Ini saya ada praktek ini ya, praktek. Namanya siapa namanya? Pak Nanang, lengkapin. Wahyu Nanang Kurniawan. Wahyu Nanang Kurniawan. Kita tulis dulu ya. Wahyu Nanang bin siapa? Suwarno. Bin Suwarno. Nah,
Jadi kita akan deteksi dengan basirah ya, dengan penglihatan spiritual, dengan basirah, dengan mata rohani ya, kita akan deteksi. Pak Nanang ini kita akan deteksi penyakitnya ya, penyakit fisiknya dulu. Oke, kita akan deteksi Pak Nanang. Jadi penglihatan apa? Kelihatannya seperti rongsen ya, seperti nanti nggak kelihatan dalamannya pakai apa, atau nanti bisa ngintip orang lu nggak gitu. Jadi ada adab-adab tertentu dalam basirah itu yang dijaga oleh Allah itu ada. Jadi seperti itu ya. Ini akan saya lihat dulu secara goib ya, Pak Nanang ini saya lihat dulu dengan basirah penyakitnya apa. Jadi tidak ada janjian tadi ya, cuma saya maksudnya enggak kalau saya gini nanti bilang gini ya, itu enggak ya. Jadi kita akan buktikan dengan basirah terus kita cek fisiknya pemirsa. Jadi seperti itu. Kita akan lihat dulu mana yang sakit ya, kita akan lihat Pak Nanang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini ada 5 yang kelihatan, jadi kayak rongsen gitu ya, kayak di rongsen itu loh kayak gitu. Tadi yang saya lihat tadi Pak Nanang ya, yang di sini, ini di sini sama sini. Nah, nanti saya dipraktekkan ya, kan saya kan deteksi di sini. Coba sama buat gini, buat takbir gini. Gimana rasanya? Agak berat atau agak berat ya. Ditekuk ke belakang gini, nutup enggak? Gimana? Agak sakit bukan? Nggih. Nah, sakit ya tuh hati tangan kanan. Terus yang saya lihat tadi yang kedua, terus di pundak sini coba ada. Sini. Terus di mata. Aman mata. Saman kerasnya gimana di mata? Beliut atau panas? Beliut ya, tuh kan. Berapa tadi? 1, 2, 3 ya. Terus di punggung yang kiri, punggung kiri. Gimana sama saya punggung kiri? Sering sakit ya. Itu 1, 2, 3, 4. Terus yang di kiri, tangan kiri juga ada, cuma tak begitu, tak sama, masih separah yang ini. Nah, itu tadi adalah basirah, penglihatan gaib ke pasien seperti itu. Jadi makrifat dulu ya, makrifat dulu. Ojo syariat sih, makrifat dulu. Kalau di makam tuh makrifat dulu, tarekat dulu, pembuktian, baru syariatnya di terapi gitu loh. Ayo kita coba kita terapi nanti kita buktikan. Nah ini syariatnya yang ketiga. Jadi gaib dulu, untuk pembuktiannya gaib dulu. Ini sakit nih. Ini salah urat ini. Dia pijat urat. Ya. Enggak seperti itu. Ini sakit ini. Sakit. Sakit emang ini. Nah, ini seperti ini ya pemirsa ya. Kalau mau membuktikan penglihatan basirah itu seperti ini. Jadi aman, bukan saya ngelihat dalamannya apa, pakai apa, buat nginceng buat orang mandi ya, enggak gitu. Namanya lihat film porno lah gitu sama aja, enggak gitu. Nah, sekarang disentuh lagi udah enggak sakit, ya kan? Oh, tadi kan di sini sakit. Oh, udah enggak. Ini masih ada. Nah, sekarang diangkat lagi. Udah gimana? Udah ringan, ditekuk ke belakang gini. Kita. Nah, sekarang matanya. Ini biasanya beliut nih. Jadi seperti ini ya.
praktek basirah. Ini sebetulnya banyak ya, basirah itu bisa melihat orang ini kena azab atau tidak, itu bisa. Kok ibadahnya tidak tenang, kena itu bisa. Kualat bisa, dosa-dosa bisa, cuma yang nanti buka aib dan tidak enak kan. Buka dosa kan bahaya ya. Susah juga kita. Punggung yang kiri yang tadi yang sakit. Jadi ini tidak ada janjian ya, tapi asli nih, bisa ditanya ini orangnya nanti. Kalau settingan atau gimana, atau sudah saya periksa dulu sebelum kesini. Oh, nah, langsung real. Terus ada yang tanya, apakah harus jarak dekat Gus? Oh enggak jarak dekat, bisa sama jarak jauh kalau mau di insya Allah ya, sama di luar sana telepon, saya lihat dari sini bisa. Soalnya kecepatannya basirah itu cepat loh ya. Jangan dikira kecepatan cahaya yang paling cepat, wah Anda ketinggalan zaman. Makanya saya tidak begitu kaget kalau lihat kecepatan tercepat gini. Ya kan umur ini kan jadi menghentikan rasa kedunian dan penasaran pada dunia gitu. Apa kalau Anda rongsen habis berapa? Terapi Anda habis berapa, Pak? No. Nah, coba dibuat ini, buat rokok, dibuat gimana? Hah? Nah, itu tadi ya, kalau praktek basirah seperti itu, jadi sudah terbukti semua. Nah, kenapa saya harus bilang seperti ini ya? Iya bilang, soalnya itu ya, banyak wali-wali yang gak jelas ini, tidak ada bukti nyata dalam kehidupan, tidak bisa dipraktekkan, ilmu laduninya tidak punya, basirahnya tidak ada, terus ngaku-ngaku wali terus dan lain sebagainya gitu. Lah itu kan perlu ditertibkan ya gitu ya. Jadi ini harus bukti nyata tadi ya, 7 tadi. Sudah itu saja mungkin yang kurang lebihnya dari saya. Jika ada kesalahan dari saya, jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada banyak salah ya koreksi ya saya siap, kalau salah ya sudah salah, saya minta maaf gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.